Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Seluruh energi berputar hiruk pikuk terlarang dan marah menyebar darinya, seolah-olah akan menghancurkan semua yang ada di formasi. Rasa dingin yang tak terhitung jumlahnya terjadi dalam formasi malu. Xiaoyan akhirnya sadar saat ini, dan segera mundur dari formasi. Pertempuran cahaya merah formasi mengembun satu demi satu bilah cahaya tak terlihat, meraung ke arah pria itu. Yang terakhir hendak mundur dari formasi, dan Xiaoyan, yang lega saat ini, mengabaikan luka-lukanya, dan pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi api putih. Itu menyebar dari tubuh Xiaoyan, menyelimuti lautan api yang menyelimuti langit dan bumi, menyelimuti formasi, di antaranya adalah alam burung layang-layang putih, yang merupakan kekuatan yang pernah dibutuhkan Xiaoyan untuk menggunakan nafas angsa putih untuk mengerahkan. Xiaoyan sekarang memiliki domain 10.000 dewa api, dan dia menggunakan angsa putih untuk membuka orakel abadi, bahkan jika itu sama dengan sosok yang membuat pria itu mundur. Di bawah pengerahan kekuatan, itu dikendalikan secara paksa dalam formasi, meskipun sangat pendek, tetapi itu cukup untuk mengaum bilah cahaya menembus tubuh pria itu, dan seluruh tubuh tiba-tiba penuh dengan lubang darah, dan tubuh tampak runtuh, dan anti-inflamasi umum melihat ini. Segera gertakkan gigi, karena ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Xiaoyan segera mengubah tangannya dan memadatkan teratai api Buddha Furi 3 warna, tetapi alih-alih membuangnya, dia memegangnya di telapak tangannya, ingin membunuh Dewa Abadi. Keempat, kekuatan sabit kemarahan Buddha harus cukup terkonsentrasi untuk memungkinkan, tetapi dengan cara ini, nitrat itu sendiri juga akan terpengaruh oleh ledakan, tetapi itu jelas merupakan gerakan membunuh yang kuat. Xiaoyan meraung marah, pada saat ini, dia tahu bahwa jika dia tidak melanggarnya, dia tidak bisa ragu-ragu sejenak, jika tidak, begitu dia melewatkan kesempatan, dia akan membunuh orang ini dengan kekuatan 6 keinginan. Seven Killing Arai Divine Fist Buddha meraung marah, dan Jilei melintas dengan sosok anti-inflamasi dan memasuki formasi. Pada saat ini, pria itu menderita pukulan berat, dan matanya masih kesurupan. Ketika matanya berangsur-angsur kembali jernih, dia melihat bahwa di matanya yang lebar, ada sosok api 3 warna yang terpantul, serta wajah penuh amarah, kelima jarinya tiba-tiba menegang. Xiaoyan terkejut, seluruh lengannya bergetar liar, dan kekuatan meledak di telapak tangannya dan meledak ke arah pria itu. Pria itu tidak punya waktu untuk menghindar, dan api yang dikompresi secara ekstrim oleh anti-inflamasi dikompresi. Saat tinju jatuh pada pria itu, suara yang berbeda dari penipuan mimpi bersenandung beriak, dan formasi belum menghilang, semua kekuatan mengalir ke pria itu, dan bahkan ada cara untuk berbalik, tetapi berhari-hari tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkinkah dia benar-benar membunuh beban keempat ini dan tidak bisa menjadikannya beruang putih? Dia terkejut dan berkata bahwa itu sangat berbahaya. Dia tidak berjuang keras saat itu, kali ini sangat kuat, pengganggu itu adalah perang dingin, dan yang dia lihat adalah keganasan Xiaoyan. Memikirkannya lagi, jika benar-benar ada konflik pada saat itu, bahkan jika mereka bertiga tidak dapat bekerja sama, mereka akan langsung dipanggang oleh Xiaoyan. Kekuatan jenis kedua, dan metode lain apa yang harus digunakan untuk mencapainya, tetapi kekuatan tempur yang meletus bahkan jauh melampaui keabadian yang seharusnya dia tinggal di bumi, dan itu sudah beberapa waktu, dan Tian Wu tampaknya telah melihat melalui anti-inflamasi, tetapi dia mati-matian menyerang, ingin membunuh satu. Keempat, masih tidak mungkin untuk melampaui yang kuat yang telah melepaskan diri. Kedua sosok itu melesat ke arah yang berbeda hampir bersamaan, satu dengan dada yang benar-benar cekung, putih yang menyedihkan, dan kerangka di tubuhnya tampak hancur. Ini adalah pria dengan kekuatan keempat, dan yang lainnya adalah anti-inflamasi yang telah diserang balik, salah satu lengannya hampir diledakkan, dan hanya ada tulang putih sen-sen yang tersisa, pakaiannya compang camping, dan dia terlihat malu. Kedua belah pihak terluka parah, tetapi mereka tidak abadi, cukup sulit untuk dibunuh, belum lagi keabadian para dewa. Keabadian dewa keempat bukan lagi hanya kekuatan untuk mengendalikan aturan, tetapi kata detasemen, jika Anda ingin membunuhnya, bahkan jika Anda menghancurkan jiwa. Karena dia sudah menjadi jiwa yang terpisah, dia harus memiliki tubuh yang terpisah, bahkan jika dia hidup dan mati sekarang, dia dapat dibangkitkan, dan Tian Wu selalu berhenti untuk menonton. Sanzi mengikuti langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengangguk dan bersorak,
dan meskipun dia hampir terluka parah, aura yang dia pancarkan masih sangat megah. Langit sunyi, hampir jatuh begitu saja, hanya untuk melihat sosok pria itu tiba-tiba berhenti. Dia tidak peduli dengan tubuhnya yang terluka parah, memicu badai, dan meraung ke arah Xiao Yan. Wajah Xiao Yan pucat, dan dia menghancurkan lengan, tetapi dia tidak kehilangan kekuatan tempurnya. Saat badai pria menyapu masuk, Girei mengembun di bawahnya. Sebelum badai melanda, itu hanya menghindar dan menyingkir, dan itu sangat kecil untuk bisa mengalahkan saya dengan sangat buruk. Terserah Anda, tetapi itulah akhirnya. Saya tidak percaya bahwa Anda masih memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Manusia binatang ilahi membuka mulutnya dan menggunakan serangan sonik lagi. Ini adalah serangan yang membuat Xiao Yan tidak menghindar, karena area yang tertutup terlalu luas, kecuali Xiao Yan langsung bergerak ribuan kaki. Itu jelas tidak mungkin. Suara itu keluar dari 7 lubang anti-inflamasi yang berdarah, gemetar di sekujur tubuhnya, dan jiwa itu sepertinya meraung olehnya. Suara itu bergegas keluar dari tubuh, umumnya tidak dapat bergerak. Hantu besar itu bersatu kembali di atas kepala Xiao Yan, melipat tangannya, berpelukan, dan menabrak Xiao Yan dengan ganas, menyentuh sosok Xiao Yan. Kali ini dia tidak menghindar lagi, dan dipukul dengan keras. Meskipun itu adalah tubuh Dewa Primordial Bintang 5, ia tidak bisa menahannya. Postur yang sangat menyakitkan, mulut yang dipelintir dan bahkan disemprotkan, dan lengan yang patah dengan darah tidak punya waktu untuk pulih. Seluruh tubuh terluka sangat parah. Pria itu mencibir dan dia menghirup udara dalam-dalam, hanya untuk melihat dadanya yang cekung pulih, dan kemudian sosoknya melintas, langsung menuju Xiao Yan, dan dia masih bisa menahan pukulanku. Kamu cukup tahan untuk membunuh. Pria itu mengulurkan tangan dan meraih leher Xiao Yan, dan Xiao Yan, yang sudah terpelintir di tubuhnya, berlumuran darah. Melihat hidup dan mati di depannya, Xiao Yan, yang sudah berada di telapak tangannya, menggertakkan giginya. Jelas, serangkaian serangan Xiao Yan hampir membuatnya kempes, yang membuatnya sangat marah. Siapa namamu? Saya sudah lama berada di wilayah timur, dan saya hanya akan berjongkok untuk harimau, tidak peduli apa namanya, ayo mati. Pria itu ingin menanyakan beberapa patah kata, tetapi dia sepertinya berpikir bahwa itu tidak pantas. Kesempatan seperti ini jarang untuk tidak membunuh lagi, agar tidak memiliki banyak mimpi di malam hari. Kelima jarinya galak, dan dia ingin menghancurkan tangkai leher anti-inflamasi secara langsung, dan dia bahkan siap menggunakan anginnya sendiri untuk meniup tubuhnya dan menguranginya menjadi debu. Mata Xiao Yan menunjukkan keengganan, bagaimana dia bisa jatuh di sini. Tetapi bahkan dalam menghadapi situasi berbahaya seperti itu, Xiao Yan tidak berpikir untuk menggunakan menara roh Void Zichen. Masuk akal bahwa dalam hal ini, biasanya ada orang yang akan datang kepada saya untuk menyelamatkan saya sebelum tersenyum pahit pada Xiao Yan, tetapi di mata pria itu, senyum Xiao Yan adalah ejekan terhadapnya, karena tubuhnya yang tanpa jari, yang sangat keras saat ini, tampaknya membeku, dan dia tidak bisa bergerak. Benar saja, seseorang datang. Semuanya di luar dugaan Xiao Yan, tetapi sepertinya ada dalam harapannya, menebak bahwa seseorang akan muncul untuk menyelamatkannya, tetapi dia bahkan tidak bisa menebak peradangannya, siapa yang akan bergerak sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.